Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama melaksanakan tugas pada hari ini. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini di kegiatan diseminasi bagi calon guru penggerak yang pada kesempatan ini yang dilaksanakan oleh Ibu Arya Reni Fitri. Baik, saya mewakili kepala sekolah dalam hal ini mendukung kegiatan ini. Semoga kegiatan ini menjadi motivasi bagi kawan-kawan semua untuk bergabung mengikuti kegiatan guru penggerak. Inilah kegiatan, bagian dari kegiatan calon guru penggerak yang nantinya akan dibagikan pengalaman dan pemahaman berkenaan dengan budaya positif yang baik bagi kita dalam pembelajaran. Sekali lagi, saya mewakili sekolah mendukung kegiatan ini dan semoga kegiatan ini bermanfaat. Selanjutnya kita serahkan kepada Ibu Arya Reni Fitri untuk melanjutkan kegiatan diseminasinya. Demikian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ali Murtopo selaku Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Rupat yang sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif sebagai salah satu materi dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Baiklah, sebelumnya marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di Laboratorium Teknik Komputer Jakarta ini dalam rangka diseminasi materi pendidikan guru penggerak yang kali ini saya akan membagikan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Kemudian salam beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawat kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dari Bapak dan Ibu semua untuk dapat hadir pada kegiatan ini. Baiklah, dengan tidak memperpanjang mukadimah, saya akan menyampaikan tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif. Jadi di sini judulnya adalah berbagi. Ya, jadi berbagi di sini intinya saya tidak memposisikan diri saya sebagai seorang narasumber yang sudah memahami gitu. Jadi di sini masih sama-sama belajar. Ya, jadi sama-sama belajar tentang materi yang saya dapatkan dari kegiatan guru penggerak, dan memang ini harus disebarluaskan kepada rekan majelis guru supaya nanti setelah saya tergerak, kemudian saya bisa menggerakkan kita semua untuk memberikan perubahan ke depannya untuk sekolah kita. Intinya seperti itu. Baiklah Bapak Ibu guru yang saya hormati, awalnya saya akan menjelaskan sedikit bagaimana hubungan antara konsep pendidikan
pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan konsep lingkungan dan budaya positif di sekolah. Ya, jadi untuk materi guru penggerak ini yang paling awal sekali adalah tentang filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara ini memiliki banyak sekali filosofi pendidikannya. Hanya dalam hal kaitannya dengan budaya positif, ada satu hal yang sangat menarik yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Ya. Kemudian yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Dan guru akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanam. Nah, jadi bukan karena saya saudara petani makanya saya mengambil ini, memang kebetulan materinya seperti ini. Jadi kita sebagai guru itu diibaratkan seorang petani. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu yang menjadi tanamannya siapa? Siswanya, ya. Kemudian yang menjadi tanah tempat tumbuhnya apa? Sekolah. Ya, nah bagaimana sebatang tanaman bisa tumbuh dengan baik? Ya, dia membutuhkan yang namanya lingkungan tumbuh yang baik, yang sesuai untuk pertumbuhannya. Demikian juga dengan siswa, anak murid kita. Jadi anak murid kita tumbuh dan berkembang dengan baik ketika dia bisa kita sediakan lingkungan tumbuh yang baik untuk mereka. Nah, disinilah salah satu tanggung jawab guru. Bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif yaitu lingkungan di mana warga sekolah saling mendukung, belajar, bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi warga sekolah itu semua yang ada di sekolah, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, siswa, tenaga pendidikan, nah semua harus bekerja sama dalam hal menciptakan lingkungan yang positif. Nah, kemudian ketika kebiasaan-kebiasaan baik itu sudah tercipta, maka akan tumbuh menjadi karakter. Nah, karakter-karakter ini pun nantinya akan tumbuh dan berkembang menjadi budaya positif. Jadi kalau dapat saya simpulkan, nah budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan ya yang kita laksanakan di sekolah. Nah, semuanya itu berpihak kepada murid. Dan tujuannya nanti adalah agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, jadi nilai-nilai di sini adalah nilai-nilai kebaikan. Ya, misalnya bertanggung jawab, religius, kasih sayang, saling menghormati. Nah, keyakinan-keyakinan di sini ini bukan berarti keyakinan dalam hal keagamaan. Ya, kayak keyakinan-keyakinan ini erat kaitannya dengan nilai tadi. Ya, keyakinan akan kita, bagaimana kita saling menghormati, saling menyayangi. Nah, itu adalah dasar bagi kita nanti untuk membentuk karakter anak. Ya, karakter anak. Nah, contohnya di sini adalah menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itulah yang dikatakan dengan budaya positif. Nah, jadi di sini dipertegas lagi bahwasanya budaya positif itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan karakter murid. Ya, kalau di sini Ki Hajar Dewantara lebih cenderung menggunakan kata murid atau anak. Jadi nanti itu tujuannya sebenarnya kalau kita di SMK kan siswa ya, jadi sama. Ya, pada dasarnya artinya sama. Untuk menumbuhkan karakter murid. Kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi selama ini yang umum kita lakukan budaya positif itu sebenarnya sudah banyak gitu. Misalnya kegiatan upacara bendera itu sesuatu yang sudah kita jadikan budaya. Nah, kegiatan upacara bendera itu ada nilai karakternya, Bapak Ibu semuanya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu apa nilai karakter yang bisa kita ambil dari kegiatan upacara bendera yang kita harapkan muncul atau hadir di dalam diri seorang anak? Nasionalisme, tanggung jawab, disiplin. Ya, jadi banyak gitu. Jadi kegiatan itu tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah menumbuh kembangkan karakter anak.
usaha kita untuk menumbuh kembangkan karakter anak. Nah, kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah, barangkali ini yang masih kita kendala kita Bapak Ibu. Motivasi intrinsik ini motivasi yang harus hadir dari dalam diri seorang anak, bukan dari luar. Ya, jadi dari pembahasan selanjutnya nanti akan ada penjelasan. Ya, jadi ketika kita menerapkan sebuah budaya positif, nah harapannya anak-anak kita melaksanakannya bukan karena kita, tapi betul-betul sadar dari dalam hati mereka. Nah, itulah yang dikatakan dengan motivasi intrinsik. Nah, untuk perkembangannya di dalam materi guru penggerak ini, konsep-konsep inti budaya positif itu ada 7. Ya, dimulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Ya, jadi ini adalah konsep-konsep inti. Kita lihat yang pertama Bapak Ibu. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, di sini ini adalah teori belajar Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu sudah mendapatkan juga di kegiatan diklat atau di kegiatan pelatihan tentang kependidikan. Ya. Jadi kalau kita buka kembali, ini rasanya sudah biasa gitu ya. Jadi pada awalnya paradigma pendekatan atau cara pandang kita adalah dari stimulus respon. Nah, itu oleh Edward Thomdick ya. Jadi ini adalah teori belajar. Nah, dari teori belajar tersebut ya dapat disimpulkan bahwasanya seorang anak itu melakukan kegiatan pembelajaran itu karena ada stimulus. Ada rangsangan yang diberikan oleh gurunya. Nah, kemudian dia akan memberikan respon. Ya, memberikan respon. Nah, belajar di sini tidak kita asumsikan hanya sebagai transfer ilmu pengetahuan. Belajar itu juga berkaitan dengan karakter. Jadi misalnya seperti ini, ketika kita menginginkan anak-anak berbaju rapi, gitu ya. Jadi ini kalau pada teori stimulus respon, betul-betul itu karena ada guru yang mengajar, dirangsang oleh gurunya. Kemudian anak-anak merespon, memakai baju yang rapi. Nah, ini mulai kita ditinggalkan seperti itu. Kita harus beralih, ya, ke teori kontrol yang dicetuskan oleh William Glasser. Nah, di sini kemudian dirubahnya menjadi teori pilihan. Nah, di sini saya memahaminya bahwasanya pada teori kontrol ini seseorang itu berperilaku dikendalikan oleh dirinya. Berbeda dengan teori stimulus respon tadi. Jadi ketika dia datang ke sekolah yang menggunakan baju yang rapi, itu betul-betul diri dia yang menyuruh gitu. Ya, bukan karena ibu gurunya atau bapak gurunya. Nah, ini berubah gitu ya, paradigma ini harus berubah dari pembelajaran stimulus respon ke teori kontrol. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini perubahannya. Kalau pada stimulus respon gitu ya, di sana anggapan bahwasanya kebutuhan kita itu sama. Setiap siswa itu kita menganggap kebutuhannya sama. Tak ada bedanya. Tapi ketika di teori kontrol, nah realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap siswa itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Nah, selama ini kita menganggap sama aja. Ya. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ya. Jadi anak itu kita anggap sama aja gitu. Ya, jadi ketika ada seorang anak misalnya datang terlambat ke sekolah, kemudian berikutnya datang lagi gitu, terlambat juga gitu. Kita menganggap sama aja, sama-sama terlambat. Gitu ya. Tapi di teori kontrol ini setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Anak yang terlambat, 2 orang yang terlambat tadi, ya kasusnya sama-sama terlambat, tapi dia bisa jadi mempunyai alasan yang berbeda. Nah, itu sudah mulai kita harus melihatnya Bapak Ibu. Ya, jadi kita tidak bisa menyamakan kasus yang dialami seorang anak gitu ya, menyamakannya aja. Ya, kita mulai melihatnya dari sisi yang berbeda.
Nah kemudian yang ketiga, di teori stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Siswa misalnya, ya kita tentu ke siswa. Jadi kita masih punya di situ keinginan bahwasanya kita bisa mengubah anak ini sesuai dengan pandangan kita. Yang maunya kita seperti apa, anak harus ikut gitu. Nah di teori tentang teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini maksudnya kita harus memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat. Jadi kita tidak bisa memaksakan pendapat kita lagi. Nah kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, jadi ketika anak berperilaku buruk, kita sudah termasuk saya gitu ya. Itu ada sebuah kesalahan Bapak Ibu. Nah ternyata sekarang itu harus kita rubah cara pandang demikian. Bagaimana merubahnya ke semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada alasannya kenapa anak-anak berbuat demikian. Nah ini memang tidak mudah gitu, ya tidak mudah, ya karena kita sudah membudayakan bahwasanya kesalahan perilaku buruk anak itu, contohnya merokok gitu ya, itu sesuatu yang buruk gitu. Nah sekarang itu harus kita rubah bahwasanya ketika anak merokok di sekolah itu ada tujuannya, bukan berarti diperbolehkan, ya, bukan berarti diperbolehkan, nanti ada prosesnya, ya, bukan berarti diperbolehkan. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya, jadi orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi ketika di teori stimulus respon itu kita bisa mengontrol anak, mengarahkan anak. Ya, sesuai dengan keinginan kita. Tapi di teori kontrol hanya anak yang sebenarnya bisa mengontrol dirinya. Hanya anak yang sebenarnya yang bisa mengontrol dirinya. Saya bisa mengontrol orang lain, nah ini kebalikannya. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kebalikannya kita pun nggak bisa mengontrol orang lain. Nah kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, jadi kita bujuk anak gitu ya, gagal, naikkan levelnya, dipaksa. Itu teori stimulus respon. Dan sekarang masih kita lakukan, termasuk masih saya lakukan Bapak Ibu. Ya. Nah ini harus kita rubah. Kita ada kolaborasi dan konsensus, kesepakatan, bekerja sama. Kita memberi pilihan kepada anak. Nah kemudian model berpikir menang kalah. Ya di situ ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ya kalau menang kalah itu saya mendapatkan keuntungan, yang lain tidak. Gitu. Tapi di teori kontrol tentang dunia ini model berpikirnya menang-menang, tidak ada yang kalah, yang dirugikan, sama-sama mendapatkan keuntungan. Nah ini teori Bapak Ibu gitu ya. Nah ini memang bukan hal yang mudah memahaminya. Ya, jadi memang butuh waktu. Kami aja butuh 2 minggu untuk memahami ini gitu ya. Tapi paling tidak kita sudah mulai mengenal gitu. Memang bahasanya seperti ini Bapak Ibu. Nah kemudian yang kedua, disiplin positif. Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di pikiran Bapak Ibu? Tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu. Aturan. Kalau disiplin itu kita dalam pikiran kita patuh gitu ya. Apalagi pokoknya tertib ya dalam pikiran kita. Nah ini benar disampaikan di teori ini, bahwasanya kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan dan peraturan. Ya, bahkan yang lebih ekstrimnya kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal disiplin dengan hukuman itu adalah sesuatu yang berbeda, Bapak. Ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Nah, kebalikannya berarti ada disiplin negatif dengan memberikan hukuman. Nah itulah alternatif dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah hukuman ini tetap diperbolehkan Bapak Ibu, tapi ini adalah senjata terakhir kita. Ya ketika kita tidak bisa melakukan cara yang lain untuk mengontrol perilaku siswa atau anak didik kita.
Nah, di sini lebih dipertegas lagi Bapak Ibu, bahwasanya disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Nah, selama ini termasuk saya pribadi ini masih saya laksanakan. Ya. Jadi barangkali keinginan kita untuk menciptakan disiplin, budaya disiplin di sekolah. Tapi ketika kita melakukan kekerasan dan ancaman kepada siswa, maka di situ berlakulah disiplin negatif. Nah, yang disiplin positif yang sekarang harus kita budayakan itu menghilangkan atau tidak ada sama sekali kekerasan dan ancaman. Ya. Nah, kemudian di sini di disiplin positif mengajarkan orang dewasa. Orang dewasa itu termasuk kita guru, kemudian orang tua di rumah. Ya, jadi ini bukan hanya untuk murid kita, tapi juga untuk anak kita di rumah. Bagaimana menggunakan kebaikan dan ketegasan pada saat yang sama, ya, dan tidak bersifat menghukum atau permisif. Nah, itu membolehkan tadi. Nah, ini barangkali sesuatu dilema Bapak Ibu. Ya, kita dituntut untuk bersikap baik tapi tegas, dan tidak bersifat menghukum ataupun membolehkan. Nah, di mana kira-kira itu Bapak Ibu? Ya, itu memang bukan mudah gitu. Ya, ketika kita mengontrol perilaku siswa kita, kemudian perilaku anak kita di rumah, kita harus baik, tegas, tidak menghukum dan tidak juga membolehkan seperti itu. Nah, itu adalah seni Bapak Ibu guru, gitu ya. Ya, jadi kita ini guru ini ibaratkan pengukir kayu ya Pak Lihin. Pengukir kayu. Bedanya yang kita ukir adalah anak gitu ya, siswa. Nah, kita harus tahu kalau pengukir kayu itu betul Pak Lihin, kita harus tahu jenis kayunya. Nah, kita harus tahu jenis kayunya. Nah, kalau siswa berarti kita harus tahu anak kita seperti apa, karakter anak seperti apa. Jadi alat apa yang kita gunakan gitu untuk mengukirnya harus tahu kita Bapak Ibu. Ya, nah itu dia. Nah, ya jadi karena ini budaya positif memang yang namanya budaya ya Pak Zulya butuh waktu lama, tidak ada yang instan untuk menjadikan ini budaya positif gitu. Maksudnya kita jangan terlalu berkecil hati ketika selama ini ternyata yang kita lakukan adalah masih disiplin negatif. Insya Allah kita akan berproses Bapak Ibu. Nah, contoh praktek disiplin positif di sekolah, misalnya membangun kegiatan belajar yang tepat sesuai tumbuh kembang anak. Nah, jadi ketika anak berumur ini, Putri lebih paham nih, ya, tingkat tumbuh kembang anak. Ya, ketika kita mengajar anak SD, anak TK, mereka tuh maksud kita mau jadi seperti apa kita? Ketika kita datang tepat waktu ke sekolah, kita ada niat untuk memberikan contoh kepada anak didik kita, maka itu adalah level yang tertinggi, motivasi yang tertinggi. Nah, gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Motivasi seseorang ketika menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka akan muncul pertanyaan dalam dirinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau saya datang terlambat, apa ya yang akan dilakukan oleh Pak Kepsek? Nah, dipanggil gitu ya. Nah, itu salah satu indikatornya. Kemudian ketika motivasinya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, pertanyaannya akan berubah Bapak Ibu. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau Pak Kepsek nggak memberikan saya pujian, mungkin saya nggak akan datang ke waktu lagi gitu. Mungkin ganti nanti kepala sekolahnya tidak memberikan pujian, tidak memberikan hadiah, mungkin saya tidak akan datang tepat waktu lagi. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Ya, ketika kita ada motivasi yang seperti ini. Nah, yang seperti apa yang kita inginkan yang baiknya secara teori menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Pertanyaannya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Jika saya datang tepat waktu, berarti saya akan menjadi orang yang menghargai waktu, orang yang menghargai orang lain yang sudah datang duluan ke sekolah. Berarti saya akan menjadi orang yang menjadi contoh bagi anak didik saya. Nah, itu adalah level tertinggi. Nah, sekarang pertanyaannya ini adalah untuk saya, untuk diri kita Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita selama ini? Hadir di kelas. Di antara yang tiga ini mana yang kuat Bapak Ibu?
sudah mencapai level yang nomor 3. Ya, kita berproses ya Bapak Ibu, karena saya juga demikian, ya. Saya belum merasa berada di posisi yang ketiga, ya. Masih ada terbersit di posisi yang pertama. Karena kalau iman kuat, Ya. ada posisi yang atas. Nah ya, Tapi pas iman lemah, ada nah itu dia, ya. Jadi ada pasang surut juga untuk motivasi ini, berubah-ubah Bapak Ibu. Nah anak kita juga demikian Bapak Ibu. Ya, jadi ketika anak kita rajin datang ke sekolah tepat waktu, gitu ya. Nah kemudian besok kenapa dia tidak tepat waktu lagi? Itu sama dengan kita Bapak Ibu. Ya, anak kita juga demikian. Nah, berkaitan dengan motivasi tadi, ini ada yang dinamakan kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki apa yang dilakukan oleh manusia itu ada tujuannya. Setiap perilaku manusia itu ada tujuannya Bapak Ibu. Nah semua yang dilakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, kebutuhan manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih sayang. Itu sebab kalau manusia normal pasti menginginkan yang 5 ini terpenuhi. Nah semua perilaku manusia itu tujuannya pasti dasarnya ini Bapak Ibu. Kita perhatikan contoh ini. Kebutuhan bertahan hidup. Nah ini sifatnya fisiologis, biologis dan psikologis. Ya, mohon maaf kalau salah Putri ya. Nah, ya. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup, ya. Nah, di sini contohnya tentang kesehatan, rumah, makanan, reproduksi, perasaan aman. Itu namanya kebutuhan bertahan hidup. Yang di bawahnya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana hubungan sosialnya, memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari satu kelompok, keinginan untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, pasang hidup, teman kerja, binatang peliharaan, ya. Nah kebutuhan akan rasa kasih sayang. Ya, jadi ketika mungkin kita berbeda dengan kawan-kawan kita yang lain, misalnya kita sesama guru gitu ya, kita tidak bisa diterima oleh rekan-rekan kita mungkin karena karakter kita. Di situ kebutuhan kita tidak akan terpenuhi, dianggap tidak terpenuhi Bapak Ibu. Mungkin kita akan mencari pelarian gitu ya, kita mencari teman di sosial media. Ya, ketika di keluarga kita tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh semestinya dari keluarga kita, kita akan mencari kasih sayang dari tempat yang lain. Kenapa? Karena kita harus kebutuhan yang harus terpenuhi Bapak Ibu. Ya mau tidak mau gitu. Ya. Nah kemudian penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, ingin untuk dianggap berharga, membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Nah ini ada juga Bapak Ibu. Ya. Barangkali dari kita atau anak didik kita mungkin ada yang di kelas itu seperti kita mau ngomong kita bilang preman gitu ya. Nah sebenarnya dia bertingkah seperti itu tuh karena dia ada dalam posisi ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan penguasaan. Dia ingin diakui. Dan memang ada anak seperti itu Bapak Ibu. Nah kebebasan. Nah barangkali misalnya anak kita gitu ya, atau anak murid kita di kelas gitu ya, contohnya yang paling dekat adalah tidak mau kita suruh sholat berjamaah. Ya, nah saya gitu ya, saya langsung menyalahkan, kenapa nih gitu ya, nggak mau sholat ini udah keras segala macam gitu ya. Rupanya hal tersebut karena memang mereka membutuhkan, ada kebutuhan mereka itu, kebutuhan untuk kebebasan. Ya, sebenarnya terbesit dari mereka, kami sholat nanti di rumah. Jadi kebebasan ini mereka ingin pilihan, ya ada pilihan gitu. Ya, tapi jangan berasumsi Bapak Ibu penjelasan ini membolehkan gitu. Ya, ini hanya kita mengidentifikasi tentang kebutuhan. Ya. Nah kemudian kesenangan. Ada anak
kita main bola di dalam kelas Bapak Ibu. Ya. Berarti ada kebutuhan kesenangan yang sedang dipenuhinya. Ya. Nah itu, ada anak kita yang suka melihat gurunya marah Bapak Ibu. Ya. Berarti itu ada kebutuhan kesenangan yang sedang ingin dipenuhinya gitu. Ya. Nah, banyak sekali yang kita temui di kehidupan kita sebagai seorang pendidik. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi anak-anak yang bermacam-macam di kelas itu Bapak Ibu, ya. Jadi sebenarnya memang harus kita ketahui karakternya, kebutuhan belajarnya, kebutuhan dia. Nanti kalau kita sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu, inilah yang pertama kali harus kita lakukan, mengenal karakter anak, kebutuhan anak. Sulit ya Bapak Ibu menerima kondisi anak-anak yang beragam dan unik di kelas kita? Ya tidak mudah karena kita memang bukan malaikat gitu ya. Kita katanya kita punya rasa sabar gitu ya. Ya rasa sabar yang berbatas gitu ya. Ternyata guru dituntut untuk rasa sabarnya itu luas Bapak Ibu. Ya, tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya karena kita menjadi guru ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan untuk bisa mengerti tentang kebutuhan anak. Ayo analisa bersama Bapak Ibu. Ada tindakan siswa kita yang kita temui di kelas. Ada siswa tidur di kelas saat jam pelajaran. Nah kira-kira menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi atau yang sedang ingin dipenuhi? Faktornya kerja malam Tuh, ya. Makanya dia malam apa udah sampai. Iya. mau sawit ya udah sudah. Jadi dia game online. Bukannya biar aja dia tidur, karena dia memang butuh tidur. iya. Jadi kebutuhan apa dari yang 5 tadi yang mana Bapak Ibu? Nah itu bisa beda-beda ya. Tadi kata Bu Susi dia pemenuhan bertahan hidup ya. Karena dia bergadang malam, kemudian dia ngantuk, kemudian dia lanjutkan tidurnya di kelas gitu ya. Nah kemudian ada lagi kebutuhan yang lain, bisa jadi lebih dari satu seperti penjelasan awal tadi. Ya, ada masih ada anak yang tidur di kelas. Banyak ya Bapak Ibu. Ya. Termasuk gurunya. Ada siswa makan di kantin tak bayar. Nah kira-kira ini kebutuhan apa yang sedang dibayar? Bertahan hidup. Ya, kesenang bisa juga. Hanya lihat ibu kantin itu panik, duitnya nggak dapat gitu ya. Kayaknya senang gitu. Ya. Bahagia gitu ya. Ya kemungkinan di rumah juga nggak ada uang jajan ya. Ya nggak dikasih uang jajan. Jadi ada kesempatan gitu ya. Cuma berkah beli rumah. Jadi dimanfaatkan. Nah, jadi kebutuhannya itu macam-macam kalau kita telusuri Bapak Ibu. Ada siswa membuli teman-temannya. Nah, ada bisa kekuasaan. Ya. Kesenangan juga kalau dia motivasi anak itu beda. Jadi ketika dia melihat kawannya itu nangis gitu ya, ada rasa senang di hatinya, bisa jadi seperti itu. Ya, kekuasaan menunjukkan dia ini punya power gitu ya. Nah, hebat mungkin di rumah gitu, kemudian dibawakan juga ke sekolah. Ya, ada siswa yang main bola di kelas. Nah, itu kesenangan. Ya, kurang jam pelajarannya mungkin. Ada jam olahraganya gitu ya. Ada siswa yang tidak mau sholat berjamaah seperti ini, ya kebebasan gitu ya, ya dia di rumah nanti, ya seperti itu. Nah ini tidak akan kita biarkan, ya kita baru mengidentifikasi, ya betul. Nah kita mulai nih, ya untuk mencari
solusi bahasa dari siapa tadi Bu Yuni. Dalam menangani kasus-kasus anak yang seperti itu, maka posisi kontrol guru itu menurut Dian Gosen, ya Bu Yus, bacanya gitu Bu Yus, ya ada 5 Bapak, ya. Nah kita bisa menjadi salah satu di antara yang 5 ini, atau bisa kita menjadi 5 ini. Iya, 3. Ya, yang 5-5-nya ini. Rasanya ini sudah bisa ya, dengan melihat judulnya aja ini Bapak Ibu barangkali sudah bisa meletakkan posisinya di mana gitu. Ya. Yang pertama penghukum. Nah, kalau penghukum ini Bapak Ibu ini dia. Pada posisi ini perbuatan guru berupa menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, ini, gitu ya. Dan kemudian menyindir, menyakiti, ya. Menyakiti ini bisa berupa dengan verbal, kata-kata atau dengan fisik, ya, dengan fisik. Ya, misalnya ketika anak bersalah kita suruh push-up, kita cubit. Nah, ini adalah kategori guru yang penghukum. Ya. Hasilnya apa? Siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu dilakukan agar tidak dihukum. Ya. Siswa meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Tak ada lagi dia memandang gurunya sebagai sosok yang menjadi panutan bagi dia. Gitu. Ya, ketika kita memposisikan sebagai penghukum. Karena siswa benci atau tidak senang guru seperti ini, bukan seseorang yang difavoritkan. Ya, nah seperti itu. Nah, kira-kira kita masih berada di sebagai posisi penghukum, Bapak Ibu masih ada? Tidak. Masih termasuk saya sendiri masih seperti itu. Ya, tengah-tengah. Yang kedua, pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu. Nah, ini berbeda dengan penghukum tadi. Kalau pembuat rasa bersalah ini intonasi gurunya lebih halus, lembut, ya. Tapi ini membuat anak-anak itu merasa dirinya paling tidak berharga, ya, merasa jelek gitu ya. Nah, bahasanya mungkin biasanya, ya, aduh, kamu kok telat lagi, tapi bahasa lembut gitu, ya. Kan sudah apa nih? Kan sudah dibilang mau waktu sekarang telat lagi sih. Nah, intinya di sini bahasanya lebih lembut, Bapak Ibu. Ya. Lalu minyak hati ya. Nah, itu di sini menyudutkan anak gitu dengan kesalahan dia. Ya. Nah, di sini menyudutkan anak. Darah dingin tuh. Dan perasaan bersalah ini Bapak Ibu, kalau pada anak-anak tertentu yang memang punya hati yang peka, itu akan bertahan lama gitu ketika ada guru yang mengingatkan. Ya. Karena kalau sekarang yang mungkin anak-anak itu kelihatannya memang dia setelah kita gini kan seperti tidak ada respon gitu, tapi kan kita tidak tahu. Ya. Setelah kita membuat dia merasa bersalah, dia pulang ke rumah, kita kan tidak tahu Bapak Ibu apa yang dirasakan. Ya. Karena kita tidak punya waktu untuk menanyakan lagi gitu ya. Tapi sebenarnya anak-anak itu ketika hati dia kita buat merasa bersalah itu ada yang dibuat dia pulang, Bapak Ibu. Hati dia bisa jadi terluka sama seperti penghukum tadi. Nah, ini ada juga di antara kita yang memposisikan sebagai teman. Ya. Nah, kalau di sini bahasanya seorang guru itu dia mempunyai rasa humor dalam mempengaruhi siswa. Tutur katanya ramah, kadang bercanda, dan sok kenal, sok dekat dengan anak, gitu ya. Ya, ini sebagai teman untuk mendekatkan kita dengan anak kan kita memang seperti itu, kan Bapak Ibu. Ya. Nah, ini tidak ada yang menyakiti, hati anak tidak tersakiti. Cuma satu hal yang berbahaya dengan posisi ini, Bapak Ibu. Ketika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan anak lagi, misalnya kita berikan perhatian, udahlah, nanti Bapak yang bereskan masalahnya, gitu ya. Ketika kita tidak ada di suatu saat mereka membuat kesalahan, kita tidak ada, mereka akan berbalik. Katanya Bapak teman saya, tapi kok nggak mau membela saya. Katanya Ibu teman saya, tapi kok ngomong seperti itu dengan saya.
Nah itu posisi sebagai teman. Nah kemudian ini pemantau Bapak Ibu. Pemantau ini adalah posisi di mana sudah ada kesepakatan kita dengan anak sebelumnya. Nah barangkali ketika kita membuat tata tertib gitu ya, kita sudah ada konsekuensinya, ya seperti tata tertib yang pakai poin itu. Jadi di sini kita hanya berlandaskan dengan yang konsekuensi yang sudah ada tertulis. Ya bahasa kita datar aja. Ketika anak tidak memakai sepatu warna hitam, kita panggil anak, kemudian kita kembalikan dia ke tata tertib. Kita kan sudah sepakat, ya sepatu warna hitam. Kalau tidak sepatu warna hitam, ini konsekuensinya. Jadi anak tidak akan kaget Bapak Ibu. Ya, dia sudah tahu dengan konsekuensinya. Nah konsekuensi ini beda dengan hukuman Bapak Ibu. Kalau hukuman itu tiba-tiba dan kadang tidak nyambung dengan kesalahan anak. Nah ini yang sering kita lakukan. Ketika anak datang terlambat, kita suruh dia mencuci WC, itu adalah hukuman, bukan konsekuensi. Ya, nah, secara teori seperti itu. Ibaratkan gini Bapak Ibu, ketika kita anak menumpahkan air di atas meja, kita memberikan konsekuensi gitu. Apa konsekuensi? Anak disuruh lap gitu, nyambung gitu antara kesalahan dengan konsekuensi. Itu konsekuensi. Tapi ketika anak menumpahkan air di atas meja, kita tempeleng Bapak Ibu itu ya, atau kita suruh dia mencuci WC, itu nggak nyambung, itu hukuman. Nah hukuman inilah yang sebenarnya harus kita hindari. Konsekuensi boleh, ya kita sepakati dari awal. Nah apa? Suruh masuk kan? Kira-kira lah. Konsekuensinya, nah kita sesuaikan apa kira-kira. Misalnya anak terlambat, ya. Kalau di dalam contoh ini misalnya anak terlambat, itu disuruh membuat apa dalam buku itu kata terlambat macam dulu gitu. Salah satu contohnya, ya saya berjanji tidak akan terlambat. Nah, gitu ya. Karena kita harus mencari gitu, ya. Makanya ini harus kita terapkan di dalam tata tertib kita, konsekuensi. Jadi jangan nanti sanksi atau hukuman, konsekuensi. Ya. Nah yang ini manajer yang terakhir. Posisi inilah Bapak Ibu yang idealnya. Posisi ini dari penghukum sampai ke pemantau tadi, yang idealnya nanti semua akan menuju ke posisi manajer. Dalam posisi manajer ini kita bekerja sama Bapak Ibu dengan anak kita. Ya, kita bekerja sama bagaimana ketika anak kita melakukan kesalahan, kemudian kita sama-sama mencari solusinya. Ya, jadi anak melakukan kesalahan tidak kita izinkan, kita tidak benarkan, tapi kita dengan anak mengarahkan anak bagaimana dia sadar dengan kesalahannya, kemudian kita mengarahkan dia mencari solusi atas kesalahannya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, termasuk dalam posisi kontrol yang manakah kita selama ini? Yang mana? Pindah-pindah? Pindah-pindah gitu ya. Tergantung siswanya ya. Tergantung siswanya. Nah, jadi kelima-limanya boleh Bapak Ibu. Ya, boleh yang kelima-limanya. Hanya saja semuanya nanti akan bermuara ke posisi manajer. Penghukum boleh, ya. Kapan dibolehkan? Itu adalah senjata terakhir ketika yang 4 tadi tidak mempan lagi. Ya, tidak bisa lagi yang 4 tadi boleh gitu. Tapi jangan itu dijadikan senjata utama. Ya. Anak datang terlambat langsung kita hukum gitu ya. Tanpa kita melewati proses yang lain gitu, menerapkan posisi yang lain. Nah, inilah caranya Bapak Ibu. Ya, di sini namanya segitiga restitusi. Ya. Nah, segitiga restitusi ini bagaimana menciptakan kondisi bagi murid ya ketika mereka melakukan kesalahan gitu ya. Kemudian kita tidak memisahkan mereka dari kelompoknya, tapi kita berusaha memulihkan mereka, kemudian mengembalikan mereka ke kelompoknya. Ya, misalnya ketika anak melakukan kesalahan, tidak memakai sepatu warna hitam gitu ya, sepatunya kemudian kita ambil, kita simpan di kantor gitu ya. Nah, kemudian ketika dia, berarti kita memisahkan dia dari kelompok dia yang memakai sepatu. Kita biarkan dia kembali ke kelas berbeda dengan kawannya tanpa
sepatu. Ya, kecuali ini sudah kita terapkan di peraturan kita, di konsekuensi kita. Makanya untuk memilih konsekuensinya pun harus betul-betul Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita nggak bisa mendadak hari itu anak buat kesalahan, hari itu kita buat konsekuensi, tidak. Memang harus kita rancang terlebih dahulu gitu. Ya, jadi kita sudah Setnya berarti sama ya Bu. ya. Jadi sebelum pembelajaran kita kan sudah tahu gitu kira-kira anak ini kesalahannya apa aja yang mau dilakukan. Jadi kita sudah atur tata tertibnya, kita buat konsekuensinya, bukan hukuman. Ya, jadi ketika anak memakai sepatu coklat misalnya, kita ambil sepatunya, itu adalah hukuman. Ya, jadi gimana nih konsekuensinya, itu yang harus kita rancang Bapak Ibu ya. Nah, langkah dalam segitiga restitusi ini ada 3. Ya, jadi ketika anak menghadapi sebuah permasalahan, kita ada 3 langkah yang dapat kita lakukan. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Jadi anak yang melakukan kesalahan itu sebenarnya mereka sudah ada merasa bersalah gitu, ya, sudah ada gitu. Nah, kita jangan menambah lagi rasa bersalah mereka. Jadi kita harus stabilkan. Nah, kalau secara teori caranya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini segitiga restitusi yang paling bawah, menstabilkan identitas. Kita harus meyakinkan kepada anak tersebut bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, supaya anak tersebut tidak semakin merasa bersalah gitu ya. Mungkin kita melihat ya, ketika kita anak melakukan kesalahan, mimik dia melawan gitu ya, dalam hati dia kita tidak tahu Bapak Ibu. Ya, mungkin dia lebih, kita prihatin kesalahannya, mungkin dia lebih lagi. Itu yang kita selama ini tidak tahu. Ya, nah kemudian ada kata-kata lain, kamu bukan satu-satu yang pernah melakukan kesalahan. Memang berat ini Bapak Ibu ya, mengutarakan ini kepada anak-anak yang jelas-jelas bersalah di depan mata kita. Nah kemudian setelah kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakan yang salah itu. Ya, misalnya ketika anak cabut, ya, ketika anak cabut gitu ya, kita panggil anak itu, ya, kita panggil, kemudian kita stabilkan. Karena sebenarnya anak yang cabut itu dalam hati dia itu ada ketakutan, ya, ada ketakutan. Jadi kita panggil, gitu ya, kita stabilkan dulu identitas kita. Bisa jadi kata-kata seperti ini, oke, ya, setiap orang pasti pernah melakukan, ya, ada juga kawan yang melakukan cabut ini, gitu ya. Nah kemudian kamu bukan satu-satunya, kita stabilkan dulu, ya. Karena kalau kita langsung kamu ini seperti ini, anak tidak akan terbuka dengan kita. Kita tidak akan memberikan solusi untuk anak kita, Bapak Ibu. Ya. Nah selama ini itu yang kita lakukan ketika anak cabut gitu ya, anak kita panggil kemudian kita marahi lagi gitu. Jadi anak itu tidak ada terbuka hati dia untuk menerima nasihat kita. Tapi kalau kita stabilkan dulu identitas dia gitu, hati dia akan terbuka. Ya, hati dia akan terbuka. Nah baru kita validasi tindakannya. Ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah dia cabut tadi kenapa? Disitulah kita perlu mengetahui kebutuhan anak. Kenapa dia cabut? Bisa jadi dia tidak betah di kelas. Kenapa dia tidak betah di kelas? Bisa jadi kita yang mengajarkan asik sendiri gitu ya. Kita sudah menerapkan metode pembelajaran yang bagus menurut kita, sementara anak kita tidak merasakan gitu. Akhirnya dia keluar gitu ya. Nah kemudian baru kita hubungkan dengan nilai-nilai keyakinan ya yang telah kita sepakati. Nah nilai keyakinan ini Bapak Ibu gitu ya harus kita bentuk. Nah keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini Bapak Ibu kalau biasanya kita membuat peraturan kelas. Sekarang yang kita bentuk adalah keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini sebenarnya adalah salah satu disiplin positif ya yang bisa kita terapkan di kelas. Jadi keyakinan kelas itu menerapkan nilai-nilai kebaikan yang sifatnya umum, universal, berlaku secara menyeluruh ya. Nah contohnya Bapak Ibu, prosedur pembentukan keyakinan kelas ini yang sudah saya cobakan di kelas 11 ATP. Jadi yang pertama, memang kita harus mensosialisasikan dulu,
kepada siswa apa itu keyakinan kelas. Karena selama ini kita terapkan, kita kenalkan dengan siswa adalah peraturan. Nah, peraturan itu sekarang kita akan rubah ke keyakinan kelas. Nah, kemudian setelah anak-anak memahaminya, baru kita minta ya keyakinan kelas itu betul-betul dari mereka. Kalau peraturan itu kan dari kita. Anak wajib memakai baju putih, anak wajib memakai sepatu hitam. Itu kita yang menetapkan. Tapi kalau keyakinan kelas itu dari anak. Dari anak, kita hanya sebagai fasilitator mengarahkan. Nah, kemudian setelah itu anak masing-masing memberikan pendapat, kemudian guru bersama dengan murid mengelompokkan, ya. Diawali dengan peraturan dulu, mengelompokkan secara tertulis. Nah, kemudian setelah selesai terbentuk, kemudian ditandatangani, ya. Kira-kira sudah disepakati, ditandatangani, kemudian ditempelkan di kelas. Nah, contoh yang sudah saya bentuk tapi mohon maaf belum sempat saya tempelkan di kelas gitu ya. Nah, keyakinan kelas 11 ATP. Keyakinan kelas itu semua bahasanya adalah bahasa kata-kata yang positif. Ya, contohnya hidup sehat dan bersih. Hidup sehat dan bersih ini penjabarannya banyak nanti Bapak Ibu. Disitulah nanti tercantum tersirat peraturan kelasnya. Kalau anak-anak di kelas itu sudah menerapkan keyakinan hidup sehat dan bersih, berarti dia wajib melaksanakan piket. Tapi kita tidak menuliskan setiap siswa wajib piket, tidak. Karena kalau kita menuliskan setiap siswa wajib melaksanakan piket, berarti motivasinya dari luar, dari kita, dari wali kelasnya. Tapi ketika kita meyakinkan dengan kata-kata yang positif seperti ini, nilai-nilai yang baik ini, harapannya ini datang dari hati mereka. Ya, warga kelas 11 ATP hidup sehat dan bersih. Bagaimana supaya hidup sehat dan bersih? Ya, harus menjaga kebersihan kelasnya. Nah, itu yang tidak kita tuliskan lagi. Kita siratkan, yang kita tuliskan adalah nilai-nilai kebaikannya. Senantiasa menjadi diri yang terbaik. Nah, bagaimana ini kaitannya apa? Wajib mengerjakan tugas, wajib mengerjakan PR, tapi itu tidak kita tuliskan lagi. Karena kalau kita tuliskan setelah 11 ATP siswanya wajib mengerjakan tugas, itu semacam keterpaksaan Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ini keyakinan kelasnya. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain, kemudian berkomitmen terhadap tugas, berlaku jujur. Nah, ini semua diambil dari peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu nanti kita rubah menjadi keyakinan kelas. Nah, ini untuk menerapkan ini Bapak Ibu memang tidak instan. Memang tidak instan, tapi kita memang harus bergerak, harus memulai. Nah, prosesnya seperti tadi. Jadi kemarin kami di kelas 11 ATP itu butuh waktu 1 jam juga untuk membentuk keyakinan kelas ini. Nah, kemudian didapatlah keyakinan kelas yang seperti tertulis itu. Nah, nanti akan di print, ditandatangani oleh semua warga kelas termasuk gurunya gitu ya, gurunya, karena di sini per mata pelajaran, jadi nanti yang tanda tangan jadi saya dengan wali kelasnya. Nah, itu diharapkan anak-anak ketika sudah mempunyai keyakinan kelas itu betul-betul apa yang dilakukannya itu adalah berasal dari dirinya, bukan dari tekanan guru atau tekanan orang lain. Nah, ini kegiatannya. Nah, demikian Bapak Ibu pemaparan saya tentang pemahaman budaya positif, ya. Jadi saya yakin dalam pemaparan ini adalah hal baru, gitu ya. Karena bagi kami CGP aja ini butuh waktu 2 minggu untuk memahaminya dengan berbagai metode, mulai dari memahami sendiri, kemudian dengan teman-teman, kemudian dengan instruktur, ya. Nah, harapannya barangkali ini memang bukan hal yang mudah bagi Bapak Ibu, tapi berharap setelah kita mengenal ini kita akan sama-sama untuk bisa menjadikan ini sebagai awal kita untuk memikirkan bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah kita. Karena kita sudah mencoba menerapkan disiplin negatif dan hasilnya pun kita sudah sama-sama bisa menilai, belum maksimal juga. Dan kita tidak bisa juga menyampaikan bahwasanya disiplin positif ini tidak akan ada hasilnya. Belum bisa kita katakan seperti itu karena kita belum mencobanya. Dan akan lebih baik lagi kalau kita sama-sama bergerak bersama untuk mencobanya. Tidak hanya
satu orang guru saja atau hanya beberapa orang guru saja. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan atas penyampaian saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu-ibu atau bapak-bapak rekan majelis guru, dari pemaparan saya tadi barangkali ada mungkin yang mau ditanyakan, saya akan berusaha untuk menjawabnya. Silakan ibu atau bapak rekan majelis guru. Ya, silakan Bunda atau Ibu Suryati. Oke, terima kasih Bu Den atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini Bu Den saya ingin bertanya, kebetulan kan di sekolah ini saya sebagai wakil siswa. Dari penjabaran materi Bu Den tadi bahwa kita harus menerapkan disiplin positif. Disiplin positif. Nah, saya sebagai kesiswaan merasa selama ini anak-anak keluar saja saya dari kantor itu mereka udah nah, itu rasanya mereka bukan entah takut dengan saya atau segan, itu saya tidak tahu juga. Nah, jadi saya ingin masukan dari Bu Reni sebagai guru penggerak, bagaimana sikap saya sebagai seorang siswaan, karena selama ini saya mencoba memberikan karena sesuatu aturan-aturan di sekolah itu kan kita sudah sepakati sama anak. Dan saya sebagai kesiswaan membuat aturan itu, dan kita juga sudah sosialisasikan sama anak. Yang selama ini saya rasakan aturan kita itu bersifat hukuman, mungkin seperti itu ya Bu Den ya. Nah, misalnya tadi sepatu ya, padahal tapi sebelumnya saya udah kasih peringatan dengan pakai lagi ya. Kalau dipakai lagi nanti udah ambil sepatunya. Itu apakah sudah termasuk hukuman atau sudah konsekuensi yang saya lakukan? Ternyata 2 hari berikutnya mereka anak itu pakai lagi, akhirnya saya ambil sepatunya. Itu konsekuensi kah? Itu apa hukuman? Nah, jadi mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bunda atau Ibu Suryati, pertanyaan sangat bagus sekali. Saya akan mencoba menjawabnya. Jadi seperti ini, Bunda, ketika kita menerapkan aturan dengan terhadap siswa, memang yang harus kita terapkan pertama kali adalah kesepakatan. Dan kesepakatan ini barangkali selama ini tidak sampai kepada siswa kita dengan maksimal. Jadi ketika kita menerapkannya, kesepakatan itu sebenarnya sudah ada ketika ada kesalahan, apa konsekuensinya. Barangkali itu tidak sampai kepada siswa kita. Nah, akibatnya apa? Ketika siswa kita tersebut kita berikan konsekuensi, mereka menganggap itu hukuman. Dan satu hal lagi, ketika hukuman itu hanya kita sendiri gitu yang menerapkannya gitu ya, menerapkannya, mengingatkannya, dan siswa itu akan menanamkan di memorinya bahwasanya guru tersebut ya sebagai penghukum, dan kita tidak mendapatkan dukungan dari rekan yang lain gitu. Barangkali rekan yang lain, mohon maaf gitu ya, mungkin tidak mencari zona aman gitu. Jadi bukan berarti Bunda sebagai kesiswaan, Bunda yang harus tegas dalam hal ini, kita semua ya. Tapi ketika kita semua guru sudah satu kata gitu ya dalam menerapkan kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah, atau sekarang mungkin masih tata tertib sekolah, saya rasa anak-anak tidak akan menilai Bunda seperti itu. Hanya saja selama ini kalau saya menilainya hanya segelintir gitu ya, mungkin hanya Bunda karena Bunda kesiswaan sebagai sosok yang paling dekat dengan siswa. Jadi Bunda yang menjadi sorotan oleh anak didik kita. Nah, kemudian kawan-kawan yang lain barangkali bentuk dukungannya itu mungkin tidak setegas Bunda seperti itu Bunda. Mereka mendukung gitu ya, tapi tidak setegas Bunda. Karena seperti yang disebutkan tadi, dalam ketegasan itu harus ada kebaikan. Mungkin cara kita seni kita lagi dalam menunjukkan ketegasan kita Bunda seperti itu. Ya, dan kalau saya tidak merasakannya, tidak hanya Bunda, saya juga merasakan seperti itu. Ya, karena pada posisi tertentu saya juga bertindak keras, dan anak-anak
kan kalau saya tuh kadang guru yang pemarah seperti itu, ya. Nah itu jadi menurut saya yang pertama kesepakatan, kemudian dukungan bersama, kolaborasi. Ya, jadi untuk selanjutnya tata tertib ini betul-betul memang harus kita jalankan bersama gitu. Jadi jangan kita membebankan hanya kepada satu pemangku jabatan saja. Ya, jadi harus bersama. Wali kelas harus menyokong, guru mata pelajaran harus mendukung, orang tua juga harus mendukung. Nah, kalau ketika semuanya sudah terlibat seperti itu, saya rasa tidak akan ada lagi anak yang mencak hanya satu orang guru gitu. Selama ini itu yang kita hadapi. Barangkali itu jawaban dari saya. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Sudah? Ya, terima kasih waktunya untuk Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Semoga dengan pemaparan ini bisa menjadi pencerahan untuk kita bersama. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sekalian kelas 11 ATP, hari ini kita akan melakukan pembentukan keyakinan kelas. Memang sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu apa itu keyakinan kelas. Jadi untuk pembentukan keyakinan kelas ini nanti Ibu minta partisipasinya semuanya harus terlibat. Karena ini adalah kelas-kelas kita gitu ya, kemudian Ibu mengatur adalah kita. Jadi yang membuat keyakinan kelas itu juga kita. Ya. Jadi untuk pertama sekali, nah kita mulai dengan pertanyaan ini. Yang mengapa disebut keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena selama ini kan kita tahunya peraturan sekolah gitu ya, peraturan kelas. Ya. Nah, coba kita lihat pertanyaan pemantik berikutnya. Oke, ya. Nah ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa harus ada peraturan ini? Menjaga keamanan. Keamanan siapa? Keamanan diri sendiri, gitu ya. Kemudian keamanan pengendara, kalau ada yang ikut dengan kita, gitu ya. Oke. Jadi itu pertanyaannya. Nah, coba kita lihat kemungkinan jawabannya. Ya. Jadi tadi kemungkinan jawabannya adalah demi keamanan atau demi keselamatan. Ya. Nah, kalau peraturan aja kemudian apakah kita menggunakan helm? Dengan adanya peraturan itu menggunakan helm enggak? Menggunakan, kadang tidak, kadang dia gitu ya. Nah, kenapa ada yang tidak menggunakan helm? Padahal kan ini adalah peraturan. Ada kan yang nggak menggunakan helm? Padahal ini adalah peraturan gitu. Kemudian ada yang menggunakan helm. Apakah yang tidak menggunakan helm ini tidak yakin dia gitu? Kalau menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan. Ya, ini masalah keyakinan gitu ya. Jadi yang pakai helm tadi itu dia yakin gitu. Kalau dia menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan dia. Sementara yang tidak menggunakan helm itu sepertinya dia tidak yakin gitu. Ya, ini masalah keyakinan. Ya, masalah keyakinan. Coba kita lihat pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat waktu masa pandemi COVID-19? Kira-kira apa jawabannya? Oke, menjaga diri dari terjangkitnya COVID yang lain. Ada misalnya kita terjangkit melindungi orang-orang di sekitar kita ketika kita terjangkit COVID-19 gitu ya. Intinya ini adalah untuk apa tadi? Kalau memakai helm untuk keselamatan, keamanan. Kalau ini untuk kesehatan ya. Nah, kita lihat jawabannya. Untuk kesehatan gitu ya. Kenapa kita mau aja disuruh pakai masker waktu COVID kemarin? Nah, itu dia. Karena ada keyakinan gitu ya. Semua orang pakai masker. Kenapa? Karena dia yakin gitu dengan
masker itu dia tidak akan terjangkit oleh corona gitu. Nah itu keyakinan. Orang yang tidak yakin dia nggak mau pakai. Kan ada juga tuh orang-orang yang waktu itu dia kontra gitu ya, kelompok anti masker gitu. Karena tidak ada keyakinannya. Nah kalau dia yakin ini dia nggak perlu orang lain dulu. Benar nggak? Keinginan untuk memakai masker itu datang dari diri sendiri gitu, tidak perlu orang lain dulu. Ya, nah itu keyakinan, contoh keyakinan. Nah sekarang kita kembali ke keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan itu sebenarnya adalah nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ya. Keselamatan, kesehatan itu adalah nilai keyakinan dalam hal dua pertanyaan yang tadi. Nah, sekarang diartikan apa itu keyakinan gitu ya. Nah, di sini keyakinan bisa kita artikan sebagai nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebaikan. Kalau di sekarang namanya nilai kebajikan. Ya, nilai kebaikan yang telah disepakati secara tersirat atau tersurat. Kalau tersurat jelas tertulis ya. Kalau tersirat ya dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk sesuatu yang memang tidak tersurat tapi ada nilainya. Ya, ada nilainya. Ya. Nah, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam dirinya. Nah, itu tadi, ya. Jadi ketika kita meyakinkan bahwasanya memakai helm itu adalah penting untuk keselamatan kita, orang akan memakai helm dari dalam hatinya. Tak perlu disuruh. Ya, termasuk menggunakan masker. Ya. Nah, itu berdasarkan pertanyaan tadi. Nah, sekarang ya. Nah, di sini lebih dipertegas lagi. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, kalau dia sudah yakin gitu ya, peraturan itu dia melakukan tadi itu bukan hanya sekedar untuk mengikuti peraturan. Ya, nah sama seperti ketika peraturan untuk sholat. Ya, ada yang yakin ada yang tidak gitu dengan peraturan sholat ini. Kalau dia yakin gitu ya, yakin bahwa sholat itu adalah sebuah kewajiban gitu ya, yang akan mempererat hubungan dia dengan Tuhannya gitu ya dalam Muslim, dia nggak perlu disuruh-suruh lagi. Tapi ada yang keyakinannya kurang gitu ya, harus disuruh lagi gitu, bahkan sampai melarikan diri dari masjid gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak yakin gitu, ya nggak yakin. Nah, jadi kalau yang orang yang lebih yakin itu dia akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, ya lebih bersemangat dia daripada hanya sekedar untuk udahlah ya sholat biar nggak kena marah gitu ya. Lebih dari itu. Nah, nilai-nilai keyakinan ini contohnya keadilan. Tadi kan aku sampaikan kalau keadilan tertulis tuh ya. Sekarang keadilan itu nampak bendanya adil. Tidak ya, nah itu yang tersirat. Orang berbuat adil gitu, nampak nggak adil itu? Kan nggak ada. Ya, kemudian kehormatan, nampak nggak bendanya, bentuknya kehormatan nampak nggak? Tidak. Dia ada ya kehormatan, tapi dia nggak nampak, itu yang tersirat. Ya, peduli. Bentuk peduli itu ada nggak? Tak ada gitu, tapi ada sikap peduli ketika ada yang sakit gitu ya. Kita kumpulkan uang gitu ya, kemudian kita menjenguk orang kita yang sakit. Itu tindakannya, cuma peduli itu adalah kata yang tersirat. Ya, nah itu nilai-nilai itu tersirat. Kemudian kejujuran, integritas, ya kesetiaan, ya integritas. Kemudian kejujuran, ya orang jujur, apakah kelihatan? Nggak kelihatan gitu. Ya sifat jujur itu nggak kelihatan. Ya, kelihatan. Kemudian
kesulitan juga kan? Tapi rasa tanggung jawab ada kan? Ada. Mandiri? Nggak kelihatan juga mandiri itu, tapi rasa mandiri itu ada. Ya, sama dengan berprinsip, punya prinsip. Ya, saya kalau tak jam 7.30 datang ke sekolah, ya itu maksudnya itu udah dari prinsip saya sebenarnya ya. Dia punya prinsip. Nah, prinsip itu juga nggak kelihatan, tapi ada. Nah, keselamatan, kesehatan. Ya, nah ini nilai-nilai keyakinan. Oke, sebelum kita lanjut sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Nilai-nilai keyakinan bisa dipahami? Bisa. Kita lihat dengan contoh ya. Oke, coba kita lihat dengan contoh. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini, awalnya kita berasal dari peraturan. Kalau selama ini yang kita buat itu adalah peraturan, gitu ya. Peraturan, ya. Nah, di dalam peraturan nanti baru kita lihat apa nilai kebajikan yang dituju, yang terkandung di dalam. Nah, kemudian baru kita rumuskan keyakinan kelasnya. Ya, keyakinan kelasnya. Oke, coba yang pertama, peraturannya di sekolah kita contohnya ya. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, itu peraturan. Apa yang terkandung nilai kebajikannya di sana? Penghormatan, orang lain merasa dihormati gitu ya. Nah, kemudian kita buatlah keyakinan kelasnya. Saling menghormati antara sesama warga kelas. Ya, jadi kalau ini peraturan gitu. Kalau dengan peraturan ini rasa itu kalian agak terpaksa, ya. Dilarang gitu ya. Kan anak-anak gitu ya, kalau dilarang dibuat dia gitu. Ya, dilarang. Nah, sekarang kita rubah gitu. Kita yakinkan bahwasanya peraturan ini gitu ya, ada nilai kebaikan di dalam kata-kata ini. Nah, nilai kebaikan itulah yang ditanamkan kepada kita. Sehingga kalau kita memiliki nilai kebaikan ini, kita tidak akan mengganggu orang lain, itu datang dari hati kita. Ya, ada nilai kehormatannya. Apa keyakinan kelasnya? Saling menghormati antara sesama warga kelas. Siapa warga kelas? Anak-anak itu. Guru, pokoknya yang masuk ke sini dalam kelas belajar itu adalah warga kelas. Ya. Kemudian dilarang merokok. Nah ini peraturan sekolah gitu ya, dilarang merokok gitu ya. Apa nilai kebajikan yang dituju? Tadi ada kesehatan ya. Nah, kita rumuskan keyakinan kelasnya. Setiap warga kelas menjaga kesehatan. Ya, karena kalau dilarang merokok, ternyata selama ini tetap ada yang merokok gitu. Ya, dilarang. Jadi kalau dilarang itu istilahnya dari orang lain gitu, orang lain yang menyuruh kita untuk melarang merokok. Tapi kalau kita yakinkan bahwasanya merokok ini mengganggu kesehatan dari dalam diri kita, tak perlu orang lain lagi. Ya, hadir dari diri kita sendiri bahwasanya merokok itu mengganggu kesehatan, makanya kita akan menjaga setiap warga kelas akan menjaga kesehatan. Ya. Nah, yang nomor 3, mengerjakan tugas dengan baik. Ya, mengerjakan tugas dengan baik. Ada nilai tanggung jawab gitu ya. Kemudian keyakinan kelasnya bertanggung jawab atas setiap tugas. Tanggung jawab itu adalah nilai kebajikan, nilai kebaikan. Oke, yang 4, dilarang melakukan kekerasan. Itu kan peraturan. Dilarang, itu jangan, itu adalah peraturan. Ya, apa yang terkandung dalam kalimat ini? Amanah gitu ya. Nah, kita rumuskan keyakinan kelasnya. Setiap warga kelas saling menjaga keamanan. Nah, nanti inilah yang akan kita buat, ya, kita ketik di kertas, ini kita tempelkan. Bukan peraturannya lagi. Ya. Nah, ini tidak perlu kita banyak-banyak nanti gitu ya. Oke, hanya sekitar 6-7 poin, tapi itu kita tempelkan dan itu yang akan kita baca setiap hari. Ya, jadi ketika anak-anak membaca saling menghormati antara sesama warga kelas, di situ sudah mulai dalam hatinya itu kan, ini tak boleh memuji. Ya, nah kemudian misalnya kalau sudah saling menghormati ini, tak boleh lagi nih terlambat
masuk gitu ya. Kenapa? Kalau terlambat masuk berarti tidak menghargai orang yang di dalam lagi, tidak menghormati orang yang di dalam. Siapa orang di dalam? Guru atau siswa yang di dalam. Ya. Nah itu, jadi itu yang mau ditanamkan. Ya. Karena selama ini tuh mendisiplinkan, tapi ini mendisiplinkan ini dari luar. Yang membuat peraturan ini kan sekolah dengan orang tua, disepakati orang tua. Bukan dari anak-anak ibu kan? Atau terlibat kemarin dalam peraturan? Tidak gitu ya. Jadi merasa agak terpaksa gitu. Nah sekarang ini keyakinannya kita rumuskan sama-sama. Kalau kita yang merumuskan nanti aku yakin kalian mau melakukan yang melaksanakan. Ya. Nah sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah tidak. Coba kita buat ya. Nah sekarang mari kita coba untuk merumuskan keyakinan kelas 11 ATP. Ini masing-masing ya. Oke. Nah, ini peraturannya apa? Kira-kira peraturan yang selama ini diterapkan. Nanti kita lihat nilai kebajikannya. Peraturan di sekolah atau di kelas itu bisa kita jadikan satu. Oke, apa peraturannya? Langsung aja disebutkan. Dilarang membawa senjata Oke, dilarang membawa senjata tajam. Oke. Ambil botolnya. Kosong tiga. Nah, yang pertama dari dilarang membawa senjata tajam. Oke, kita buat dulu peraturannya atau kita selesaikan sampai sekarang? Selesaikan dulu, ya. Oke, dilarang membawa senjata tajam. Nah, kira-kira apa nilai kebajikan yang terkandung di sini? Buat saudaranya. Apa nilai kebajikannya? Selamatan. Oke, keselamatan. Keselamatan. Oke. Nah, rumusan keyakinan kelasnya seperti apa? Menjaga menjaga keselamatan bersama. Selesai satu. Ya. Oke, yang kedua. Dilarang membawa sampah sembarangan. Nah, ini dia. Dilarang Membawa sampah sembarangan. dilarang membuang sampah sembarangan. Apa nilai kebajikannya? Kebersihan. Nah, kebersihan atau untuk kesehatan ya. Kesehatan. Nah, bagaimana rumusannya? Rumusan keyakinan kelasnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau buanglah sampah pada tempatnya, itu masih masuk kalimat peraturan. Nah, sekarang dirubah menjadi kalimat positif. Menjaga kebersihan demi kesehatan bersama. Ya. Nah, itu sudah ditanamkan itu ya.
Nah, apa lagi? Peraturan di kelas atau di sekolah kita kan hampir sama ya, di sekolah tuh dibawa juga ke kelas. Dilarang? Dilarang apa? Cabut. Nah, ini dia ya. Dilarang cabut ya bahasanya. Cabut atau meninggalkan pelajaran saat Tinggalkan kelas apa jadi dimulai. jam pelajarannya. Saat apa nih? Jam sekolah. Meninggalkan pelajaran. Oke, meninggalkan kelas saat jam pelajaran berlangsung. Nah, ini ya, saat jam pelajaran berlangsung. Kira-kira apa nilai kebalikannya? Tanggung jawab, bisa ya? Belajar itu tanggung jawab ya. Ada lagi? Apa kira-kira yang diinginkan dengan boleh cabut gitu ya? Tadi tanggung jawab boleh. Ya, ini kan tanggung jawab dalam pembelajaran ya. Oke, prinsip bisa juga ya, berprinsip. Ya, jadi ke sekolah itu benar-benar untuk belajar gitu ya. Ada lagi? Oke. Nah, keyakinan kelasnya? Fokus ya, fokus. Bertanggung jawab dalam pembelajaran. Ya, bertanggung jawab dalam pembelajaran. Ya, tanggung jawab dalam pembelajaran. Oke. Ada 3. Ada lagi? Apa lagi peraturan? Apa Bu? Apa? Dilarang memakai sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Oke, dilarang memakai sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Dilarang baik apa tuh ya, baik warna dan modelnya ya, yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Dilarang memakai sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, nilai apa nih yang terkandung? Sepatunya seragam gitu ya, seragam warnanya kan hitam semua nih. Nah, kira-kira kita disuruh apa sebenarnya nih dengan sepatu warna hitam ini? Kenapa nggak dibolehkan berwarna warni gitu ya? Keadilan ya? Iya, merasa adil dengan sepatunya sama-sama hitam. Ya. Ya, keadilan dari siapa? Ya, ada nilai keadilannya. Apa lagi? Nilai apa kira-kira yang mendekati? Oke, ketertiban boleh? Rumusannya? Menjaga ketertiban kelas. Gitu. Bahasanya sederhana aja gitu. Menjaga ketertiban kelas. Ya. Oke. Udah berapa? 4. Nah, semuanya berapa? Ya, paling enggak 6 atau 7. Nggak usah terlalu banyak, tapi itu dijalankan gitu ya. Oke. Apa lagi? Dilarang? Oke. Dilarang
Fazil? Nilai kebaikannya? Hah? Apa? Hah? Iya, jangan dibully kawannya. Nah, kira-kira ini apa nih nilai kebaikannya sih? Kehormatan, ya. Nah, kawan itu juga punya kehormatan. Kehormatan. Oke. Kehormatan. Nah, kalimatnya saling menghormati atau saling menghargai. Ah, saling menghormati atau saling menghargai ya? Saling menghargai. Menghargai. Kalau menghormati itu jatuhnya ke lebih yang lebih tua. ke yang lebih tua, ya. Dia sama-sama nilai kehormatan gitu ya. Cuma kalau sesama warga kelas, sesama teman itu lebih cenderung ke saling menghargai. Sesama teman. Oke. Ini tadi sudah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, apa lagi? Dilarang terlambat. Nah, tenang tadinya. Ya, iya, termasuk dulu ya, benar tuh, ya. Karena keyakinan kelas berarti berlaku untuk itu juga gitu. Dilarang terlambat. 5 menit keluar dari kelas. 15 terlambat Ya. di sini tak boleh masuk. Apa? Nah itu peraturannya dilarang terlambat atau terlambat 15 menit. Tak boleh masuk. Ya. Terlambat 15 menit tidak boleh masuk. Nah itu peraturannya, ya. Terlambat 15 menit tidak boleh masuk. Nah kemudian nilai apa nih? Disiplin. Disiplin itu usaha kita. Inilah usaha kita untuk mendisiplinkannya. Jadi cuma nilainya. Seperti tadi. Kalau terlambat tadi ya seperti ibu tadi, anak-anak itu sudah ada di sini. Berarti ibu tidak menghargai yang ya tidak bertanggung jawab, juga tidak menghargai yang sudah hadir duluan. Ya jadi tidak apa tuh? Ketertiban bisa, kehormatan bisa. Oke, ya kehormatan. Kehormatan. Ketertiban. Oke. Rumusan kalimatnya? Datang tepat waktu masih cenderung ke peraturannya, ya. Berarti ini saling menghargai. Iya. Saling apa tuh? Ya. Ibu jangan sampai terlambat gitu ya. Siswanya jangan sampai terlambat juga. Berarti saling yang menghargai dan saling ya. Ya. Saling. Jadi ini bukan diperuntukkan untuk anak-anak itu aja nih, untuk gurunya juga. Saling menghargai, saling menghormati, ya sesama warga kelas. Ada lagi? Satu, ada berapa nih? Dilarang membuat keributan di kelas, ya. Contohnya main bola di kelas, gitu ya. Itu kan banyak tuh, guru tak ada, gitu ya. Main bola di kelas, dilarang.
Menjaga apa tadi ada? Saling apa nih? Kalau nggak membuat keributan, apa yang kita jaga nih? Saling menjaga apa ya? Keamanan itu keamanan nilainya. Menjaga ya keamanan atau ketertiban bisa ya, keamanan atau ketertiban kelas. Oke, coba kita lihat udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Cuma kita lihat ini kan sudah 7. Kita lihat nih di bagian yang ini apakah ada yang sama? Coba kita lihat dulu ya. Yang sama nanti kita gabung jadi satu. Nggak kelihatan ya? Kalau kecil. Ya, Ibu bacakan ini ya. Ya, coba kita lihat. Yang pertama menjaga keselamatan bersama. Yang kedua menjaga kebersihan demi kesehatan bersama. Yang ketiga bertanggung jawab dalam pembelajaran, menjaga ketertiban kelas, saling menghargai sesama teman, saling menghargai, saling menghormati sesama warga kelas. Kemudian saling menjaga keamanan atau ketertiban kelas. Ada yang sama nggak? Ada. Yang mana? Menjaga ketertiban. Ketertiban ini dengan ini ya. Nah ini kita jadikan satu. Ya. Ada lagi yang sama? Saling menghargai ada juga ya di atas. Mana yang tadi saling menghargai ini. Kemudian di atas ini saling menghargai juga ya. Berarti ada dua yang sama. Ya, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, baru 5. Apa lagi kira-kira? Dilarang merokok di kelas. Dilarang merokok di kelas. Wah, ini mantap ya. Ada yang merokok di kelas apa? Tidak pernah bu orangnya bu. Jadi kita buat nih dilarang. Ya sepakat ya kita buat. Di peraturannya kan ada dilarang merokok. Ya, sebenarnya bukan di kelas, di luar kelas juga gitu ya, dilarang merokok aja. Ya, ini apa sebenarnya nilai yang diharapkan nih? Kesehatan. Ya, ada lagi nggak nilai yang lain? Hanya untuk kesehatan aja? Selamatan bisa juga ya? Iya, merokok nih. Iya, karena kalau apa namanya merokok nanti tertangkap berpikir agak selamat gitu. Yang utamanya ini apa nih sebenarnya diharapkan nilai kesehatan gitu ya. Jadi di sini ada nggak menjaga? Nah, menjaga ya, menjaga iya kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan siapa? Ya warga kelas. Ya. Ada lagi? Ini masih sama dengan di atas. Dilarang tidak menggunakan HP. Untuk mengumpulkan HP gitu ya. Nah, sini kan mengumpulkan HP. Ya ini yang benar-benar ada ya. Ini kan peraturan ini mengumpulkan HP selama jam pelajaran. Apa nih sebenarnya yang diharapkan? Apa sebenarnya diharapkan? Kalau main HP kita pikiran kita kemana gitu? Kira-kira fokus belajar itu tidak? Jadi kemana pikiran kita? Ke HP gitu ya, terbagi. Ya pikirannya terbagi dua, hatinya juga bisa jadi terbagi dua. Oke, jadi nilainya di sini adalah nilai ketertiban bisa juga, ya. Atau di sini coba kita lihat di atas jadi yang lebih penurunan. Kejujuran? Ada nilai kejujurannya? Ya. Nilai kejujuran
Ya, kejujuran. Ya kalimat pendek aja gitu. Intinya itu gitu ya. Atau apa nilainya? Fokus bisa juga nih. Belajar gitu ya. Coba kalimatnya. Warga kelas jujur, memiliki kejujuran. Ya. Warga kelas memiliki kejujuran. Kejujuran. Nah, kita lihat ada nilai keselamatan, kesehatan, tanggung jawab, ketertiban, menghargai, keamanan, kesehatan, kejujuran. Udah berapa? Yang sama dijadikan satu. Udah berapa? 6, sudah ada 6. Ada lagi nggak kira-kira yang penting? Apa? Integritas. Ya, integritas itu kesatuan ya. Iya, itu dia integritas kelas. Apa kira-kira peraturan yang nyuruh kita tuh? Itu ya. Bayar uang kas, kamu berharga nih. Iya, sampai kan Mei. Ada nggak integritas dia? Jadi dibuat peraturan bayar warga kelas wajib membayar uang kas gitu ya. Nah, ini integritasnya. Oke, bagus Meme, integritas. Jadi kalimatnya saling apa? Menjaga integritas. Ya, menjaga kekompakan. Nah, itu dia. Ya, warga kelas. Coba kalimatnya gimana? Bagusnya. Warga kelas memiliki integritas yang tinggi. Itu ya, itu harus dijalankan gitu ya. Iya. Integritas, ya. Nah, boleh nih kompakan, ya. Dah ada berapa? Nah, cukup lah ya. 7, 6 atau 7 ini, gitu ya. Nanti sudah menjadi rumusan keyakinan kelas, gitu ya. Coba kita lihat. Ya, jadi kita fokus ke sini lagi nanti. Ya. Nah, kalau peraturan itu mungkin dari sekolah untuk kedisiplinan itu sudah ada. Cuma yang harus anak-anak itu tanamkan ini lagi di dalam diri, gitu ya. Jadi nanti ini akan kita buat, kemudian kita nempelkan kelas. Ya. Jadi ketika menjaga keselamatan itu dibaca terus, gitu ya. Kemudian harapannya itu benar-benar dimaknai, diresapi, gitu ya. Jadi ketika kita akan membuat hal-hal yang akan mengganggu keselamatan bersama itu, kembali ke sini lagi keyakinan kelas kita. Ya, nah ini diharapkan memang hadir dari hati sendiri gitu. Ya, tidak perlu lagi guru yang ayo jaga keselamatan bersama, tidak perlu lagi. Ya, 9 orang, berapa orang di kelas ini, semua tanamkan sifat ini, apa keyakinan kelas ini. Ya, ada lagi tambahan? Tidak, pas? Oke. Nah, keyakinan kelas ini nanti yang ini, yang 7 tadi dituliskan di sini nanti. Ya, dituliskan. Oke. Nah, itu sudah selesai kita untuk merumuskan keyakinan kelas kita. Ya. Nah, jadi itu beda dia dengan peraturan. Kalau peraturan itu kedisiplinan itu untuk kedisiplinan kita, tapi datangnya dari orang lain, dari luar. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita mendisiplinkan diri kita itu datangnya dari diri sendiri. Ya. Nah, ini kan kita rumuskan bersama. Nanti udah di kelas gitu ya. Nah, itu jangan lagi nanti ya
dengan kelas 11 ATP. Ya, terima kasih atas